Renungan harian, ilustrasi inspirasi dan ayat Alkitab. Renungan pertama, sikap dalam menyembah, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 26:1. Alkitab menegaskan bahwa yang harus menjadi sasaran penyembahan kita adalah Allah yang hidup. Di zaman Perjanjian Lama, banyak disebutkan penyembahan-penyembahan yang tidak benar, yaitu penyembahan kepada berhala yang begitu merajalela di antara bangsa-bangsa. Yang dimaksud penyembahan berhala adalah penyembahan kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Allah yang benar. Dan penyembahan terhadap ilah-ilah lain adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. 1 Korintus jam 10:14. Kita pun sebagai orang percaya yang menyembah Allah yang benar dan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak seharusnya menyembah Dia dengan asal-asalan. Jangan sampai penyembahan Kepodinia sebatas ritual atau rutinitas mingguan saja. Sebagai penyembah, kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan agar penyembahan kita diterima dan berkenan kepadanya. Bukan sebaliknya, menjadi kejijikan bagi Dia. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Yesaya 1:13a. Jadi penyembahan tanpa hidup taat kepada firman Tuhan adalah sia-sia. Kehidupan yang kudus adalah syarat mutlak setiap penyembahan, karena penyembahan melibatkan hubungan dengan Tuhan sebagai pribadi yang menjadi pusat penyembahan kita, yang di dalamnya terkandung unsur penundukan diri, penghormatan, dan pelayanan yang bukan sekadar tindakan, tapi berbicara tentang sikap hati. Oleh karena itu, penyembahan kepada Tuhan harus kita lakukan dengan sepenuh hati, melalui hidup yang dipersembahkan kepadanya dan taat kepada kehendak-Nya. Tanpa ketaatan, kesalehan hidup, penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah sia. Renungan kedua, orang terbesar yang terkecil. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Matius 11:11. Semua orang pasti dilahirkan oleh perempuan dan pemilihan. Diksi ini hendak menekankan betapa kebesaran Yohanes Pembaptis tidak tertandingi oleh siapa saja. Dia lebih besar dari Abraham, lebih besar dari Musa, lebih besar dari Raja Daud, tetapi tentu saja lebih kecil dari Yesus. Sebab Yesus itu berasal dari kerajaan sorga. Yohanes Pembaptis adalah orang yang datang dalam roh dan kuasa Elia yang bertugas untuk membawa bangsa Israel kepada pertobatan untuk menerima anugerah Allah yang menyelamatkan manusia. Ayat yang kita baca hari ini adalah kisah ketika Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk menanyakan siapakah Yesus sesungguhnya dalam karya penyelamatan Allah bagi umatnya. Orang besar adalah mereka yang selalu menyelidiki perkara keselamatan dan tidak disibukkan dengan dunia yang selalu mengalihkan manusia dari perbuatan keselamatan di dalam Allah. Yesus menyebutkan dirinya sebagai yang terkecil dalam kerajaan sorga, atau adakah pribadi lain yang dimaksud? Pertanyaan lainnya lagi, apakah selain dari Allah sendiri yang adalah maha mulia dan semua maha lainnya, maka status tinggi rendah juga ada di dalam kerajaan sorga? Yohanes Pembaptis akan menjawab dengan sangat rendah hati, biarlah ia semakin besar, dan aku semakin kecil. Orang terbesar adalah mereka yang selalu semakin kecil demi kebesaran kerajaan sorga. Tidak perlu memusingkan tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Ketika nanti kita sampai ke sana, maka jika akulah terkecil, itu sudah lebih besar dari kehidupan saya di dunia ini. Mari berpusat pada kehidupan yang besar di dunia ini, yaitu mereka yang dalam kesederhanaan terus melihat dirinya sebagai yang kecil di hadapan Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu tinggikan Nia pada waktunya. 1 Petrus 5:6. Ilustrasi, sang pengrajin emas tua,
Seorang pemuda sedang duduk memperhatikan seorang perajin emas tua yang sedang bekerja. Perajin itu sedang memurnikan seonggok emas mentah di dalam sebuah cawan kecil yang diletakkan tepat di atas nyala api yang sangat panas. Pemuda itu memperhatikan betapa sang perajin harus memegang cawan tersebut dengan kapitan besi tepat di bagian tengah tungku, di mana kobaran apinya adalah yang paling panas. Sang perajin tidak boleh sedetik pun memalingkan matanya dari emas tersebut. Ia harus terus mengamati prosesnya dengan sangat saksama, sebab jika emas itu dibiarkan terlalu lama atau kurang matang di dalam panas yang ekstrim, emas tersebut bisa rusak atau tidak terbentuk dengan sempurna. Setelah beberapa lama memperhatikan dalam keheningan, pemuda itu bertanya karena penasaran, "Pak, apakah engkau harus terus duduk di depan api yang panas ini sepanjang hari hanya untuk memegangi cawan itu?" Perajin tua itu mengangguk sambil tetap menatap ke dalam cawan. "Ya, aku tidak boleh meninggalkannya bahkan untuk sekejap mata. Aku harus menjaganya tetap berada di titik terpanas ini sampai seluruh kotoran dan logam murah yang menempel pada emas ini terbakar habis dan terpisah." Pemuda itu bertanya lagi, "Lalu, bagaimana engkau tahu bahwa proses pemurnian itu sudah selesai? Bagaimana engkau tahu bahwa emas itu sudah benar-benar murni dan bebas dari kotoran?" Perajin tua itu perlahan tersenyum, menoleh sejenak ke arah pemuda itu, lalu menjawab dengan lembut, "Sangat mudah untuk mengetahuinya, Nak. Proses ini selesai ketika aku sudah bisa melihat refleksi wajahku sendiri dengan jelas di atas permukaan emas cair itu, layaknya sebuah cermin." Perjalanan hidup kita sering kali melewati masa-masa yang terasa seperti tungku perapian yang sangat panas. Kita dihadapkan pada ujian, kekecewaan, kehilangan, atau masa-masa sulit yang menguras emosi dan air mata kita. Pada saat-saat seperti itu, kita sering kali bertanya-tanya mengapa kita harus berada di titik yang begitu menyakitkan, dan merasa seolah-olah kita dibiarkan sendirian di tengah kobaran masalah. Namun, kisah perajin emas ini mengingatkan kita akan cara kerja Tuhan atas hidup kita. Ujian dan kesulitan hidup tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memurnikan karakter kita. Panasnya persoalan diizinkan untuk membakar habis kotoran-kotoran di dalam hati kita seperti kesombongan, keegoisan, ketidaksabaran, dan kepahitan yang sering kali melekat tanpa kita sadari. Tuhan, sebagai perajin agung kita, tidak pernah memalingkan pandangannya dari kita sedikit pun saat kita berada di dalam tungku ujian. Dia menjaga kita dengan penuh kasih dan kehati-hatian, memastikan beban yang kita tanggung tidak melebihi kekuatan kita. Proses pembentukan itu akan terus berlangsung hingga kotoran dalam hati kita sirna, dan keindahan karakter Kristus, kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati mulai terpancar jelas dari dalam diri kita. Saat dunia melihat hidup kita, mereka tidak lagi melihat keegoisan kita yang lama, melainkan melihat refleksi citra diri Allah yang hidup di dalam kita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1:7